cocok gini. Hari ini 10.000 dapat apaan Foodies? Don't worry, be happy, kita healing biar pala nggak pening ya Foodies. Lihat nih, ini rame banget, harganya murah banget 10.000. Katanya di sini udah bisa ngapain aja, macam-macam. Terapi ikan, berenang, makan, pokoknya kita healing di sini. Let's go, kita ngantri dulu. Rame banget guys. Ini dia nih Foodies, destinasi healing model receh tapi serunya gak recehan idaman keluarga. Ahai, namanya Taman Bukit Solasi di Jonggol, Jawa Barat. Boleh bawa bekal buat menikmati pemandangan sawah dan Bukit Solasi atau jajan aja kali ya kayak Tasya gini nih. Modelnya receh banget loh Foodies, mulai dari 10 ribuan aja buat menikmati aneka hidangan khas Sunda. Ada gulai tutut, tumis rebung, oncom, ayam kampung rempah bakar dan juga lain-lainnya. Just scan barcode ya buat kepoin menu lengkapnya. Semuanya mah dijamin fresh Foodies karena bahannya diambil langsung dari Bukit Solasi. Wah, cakep gak tuh? Waduh, di sini tuh luar biasa banget. Menu makannya komplit banget dan di sini komplit juga ibu-ibunya. Duta persahabatan ya. Ini datang dari mana? Cilengsi. Oh, satu rombongan. Ya. Kalau yang belakang? Ya. Oh, tim Cilengsi. Udah kayak duta persahabatan ibu-ibu Cilengsi aja nih Tasya. Kita akan cobain, katanya ibu penasaran sama ayam bakar. Waduh. Ini ukurannya besar banget size-nya ya, size jumbo. Ini berasa kayak di acara-acara gitu, tarik-tarikan boleh nggak sih Bu? tarik-tarikan boleh. Katanya rezekinya mana yang lebih banyak? Tarik-tarikan. 3, 2, 1. Wow. Ibu kalau kurang nanti bareng-bareng sama aku ya Bu ya. Kebanyakan. Nah, Foodies, kalau kata si ibu tadi size-nya M, makanya ibu ambilnya banyak banget. Tapi kalau versi Tasya, ini ukurannya gede untuk ukuran ayam kampung ya Foodies, lihat nih. Seukuran wajah Tasya atau mukanya Tasya. Ini kalau taruh di atas piring, bang, langsung full satu piring. Ya, oke, kita akan cobain dulu si ayam bakar. Ibu juga coba Bu. Wow, amazing, Mantap. fantastis, melfisan, lope-lope sekebon ya Foodies ya. Ini enak banget. Lihat ini yang ngebedain antara ayam kampung sama ayam broiler. Kalau ayam kampung, dia tuh teksturnya lebih padat ya Foodies. Jadi kalau ayam broiler itu kan biasanya dia lebih banyak lemaknya. Kalau ini tuh karena biasa ayam kampung tuh dia bisa jalan-jalan kan. Jadi dia lebih padat si tekstur dagingnya Foodies nih. Kenapa? Butuh usaha dan kesabaran ekstra buat menghidangkan kuliner lazis yang satu ini Foodies. Ayamnya kudu diungkep dulu sejam pakai rempah-rempah kayak kunyit, lengkuas, dan juga sereh. Terus dibakar deh tuh dan dioseng lagi pakai ketumbar dan penyedap masakan. Kebayangkan rasa gurih-gurih full rempahnya? Sesuai itu sama namanya, ayam kampung rempah bakakan. Ini cocok bingo dicocol sama 3 jenis persambelan ya Foodies. Ada sambal daun jeruk yang wanginya nampol, sambal honje atau kecombrang, dan sambal dadak ekstra tomat yang segar-segar bingo. Ya oke, kita akan cobain dari yang dekat dulu aja, si sambal honje. Cocol gini aja dah Foodies ya. Oh, lihat, wow, minyak-minyaknya menggelegar. Sesuai namanya ya Foodies ya. Suapan pertama yang dominan adalah si honje. Jadi ada seger-seger asemnya, ada pedasnya of course karena dia pakai sambal, dan ada manis-manisnya gitu loh Foodies. Tapi tingkat kepedasannya dia tuh masih sopan ya, jadi masih bisa diterima mulut. Ini warnanya sekilas sama, tapi sebenarnya ini beda, namanya sambal dadak. Kita coba cocol lagi. Kita cocol. Mari kita gado. Kalau yang ini mah segar banget Foodies, dia lebih ke pedas dan segar gitu ya. Jadi berasa banget sih sambelnya, bawangnya, tomatnya juga berasa banget Foodies. Masih ada satu sambal lagi Foodies, warnanya berbeda. Ini adalah sambal jeruk. Kita akan tuangin langsung ke nasi. Wow. Kalau yang ini malah lebih dominan ke gurihnya ya Foodies ya. Manis gurih gitu loh si sambelnya. Ini bener-bener kalau dipakai level ya Foodies. Ini level 1, ini level 2, ini level 3 gitu ya.
Sesuai sama selera aja ya foodies, yang mana aja mah dijamin endulita barbanara. Apalagi dimakan bareng sama lalapan beluntas yang katanya ini mirip kemangi dan juga lalapan kecipir gini. Wih, kebayang segarnya pisan ini mah euy. Aku baru sekali makan ini. Selama lalapan aku tuh cuma taunya kayak selada. Oh, ternyata ada jaat namanya. Ini tuh kayak ada kletis-kletisnya, terus ada seger-segernya gitu loh, Budis. Seger, kletis, ketemu cabe. Nampol nggak tuh, Budis ya? Kalau yang ini teksturnya lebih kayak geli-geli gitu. Kalau ini kan tadi adem dingin. Kalau ini karena daun kali ya? Selembar geli-geli gitu. Enak. Cus foodies, kalau mau cobain menu-menu ini wajib kudu dipesan dulu atau reservasi ya, minimal H-2 sebelum kamu kesini. Karena menunya nggak selalu ready nih foodies. Oke deh, kita gasnya yuk ke menu selanjutnya. Tumis rebung nih, warnanya kuning menyala karena ada paduan kunyit, serai dan juga cabai yang bikin aroma khasnya tuh baik. Cus, langsung aja kita takis bareng sama ibu-ibu Cilengsi nih, mantap. Teksturnya kletis-kletis dulu, Budis. Tapi dia termasuk lembut sih. Untuk ukuran rebungnya, Budis. Dan rasanya manis, gurih. Bu, santai amat makannya, Bu. Ini mau menikmati. Dia mah abis satu tiga ayam tuh. Ini definisi dari menikmati ya, mangan with a view ya, Bu ya. Ini sampai kakinya diangkat, guys. Kayak di rumah sendiri. Satu abis. Foodies, ini rebungnya emang gong abis. Ini tuh pakai jenis rebung bitung yang rasanya manis banget. Kayak foodiesnya makan receh. Cus, segerakan ke sini ya. Tapi kalau datang weekend nih, mending kamu datang pagian biar kamu bisa dapat meja, oke? Foodies, daripada kamu kebagian cuman bagian ngilernya aja, mending langsung datang ke sini Taman Bukit Solasi. Lokasinya ada di Jonggol. Kalau misalnya kalian pengen alamat lengkapnya, langsung scan barcode yang ada di sini, Foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi, Foodies. Foodies, emang sih sate Marangi itu asalnya dari Purwakarta, iya kan? Tapi kalau mau yang lazisnya nggak ada obat, langsung aja deh kamu merapat ke Kebun Jeruk, tepatnya di Sate Marangi Teh Erlin di Jakarta Barat. Wih, foodies. Ini pecinta sate Marangi. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang di daerah Jakarta udah ada. Ini lagi viral banget. Dan infonya ini sehari bisa habis sampai 3.000 tusuk saking banyaknya. Tuh. Iya Bang Pin, percaya sih. Tuh lihat bakar satenya aja nggak berhenti-berhenti, ngabul terus. Meski warungnya di teras rumahan, tapi nih kabar lazisnya tuh udah kemana-mana. Persis kayak asap satenya, yes. Alhasil yang penasaran pun datang dari mana-mana. Bahkan udah rame sejak buka, foodies. Oh ya, menunya nggak cuma sate Marangi doang ya. Detailnya bisa kalian intip dengan cara scan barcode yang ada di layar kamu. Bella Bang Pin, mari kicip menu jagoannya warung sate Marangi Teh Erlin nih, gaskan. Pertama, sate Marangi sapi. Lihat dong foodies, potongannya gede-gede bet. Oh ya, pilihannya ada 2 ya. Kalian bisa pilih yang full daging atau yang mau campur lemak kayak yang lagi ditakis Bang Empin nih. Ini pas dimakan, dia punya lemaknya langsung meleleh di mulut. Nyes, dagingnya juga empuk. Dia punya bakarannya pas ya, smoky. Ada gosong-gosongnya. Wah, ini dap-dap suapan bakal ketemu sama lemaknya yang lembut. Dagingnya juga yang empuk banget. Sebelum dibakar, dagingnya dimarinasi selama 1,5 jam dengan bumbu Marangi yang kaya akan rempah, terutama ketumbar dan bawang merah. Jadi walau dinikmati tanpa bumbu cocol pun sebenarnya tuh sate Marangi ini udah kaya rasa sih. Ini nih yang jadi ciri khas dari sate Marangi. Tapi kalau Pudi suka banget sama bumbu Marangginya, tersedia free flow loh di meja. Duh, Teh Erlin hatur nuhun pisan. Iya mah definisi memanjakan pembeli banget nih, ya kan Pudis? Lehernya makin viral ya, karena enak. Potongannya gede, bahkan dia punya sausnya, bikin nambah satenya lebih nikmat lagi pas dimakan.
Rata-rata pembeli di sini lebih suka sate marangi sapi yang campur lemak tuh foodies, karena lemaknya serasa lumer di mulut dan bikin sensasi makan tuh makin sedap mantap. Tapi kalau foodies lebih suka yang full of daging sapi, ya udah tenang, bisa banget kok. Untuk harganya juga terjangkau. Tusuk sate marangi daging hanya 47.000. Kalau yang pakai lemak cuma 37.000. Cuman kalau aku sih lebih pilih yang ada lemak-lemaknya ya, biar lebih meleleh-meleleh pasti makan. Mantap. Oh iya, di sini nasinya pakai nasi timbel ya foodies. Harganya cuma gocengan pula alias Rp5.000 aja. Nggak cuma bakar-bakaran, di sini juga ada sop iga yang nggak kalah juara. Wah, cocok banget nih jadi menu pendamping sate marangginya. Nah foodies, di hari biasa sop iganya ini bisa laku sampai 28 kg loh. Sementara weekend 35 kg pun ludes nggak pakai sisa. Kuahnya. Wah, seger banget. Ini yang suka sop ya, anget-anget. Ada pedas-pedas dari ladanya, ini cocok sih. Nih. Tuh, bukti betapa empuk iganya tuh, udah goyang-goyang tuh. Ahai, goyangnya nular ke lidah sampai susah berhenti ngunyah ya Bang Empin. Ya pantas aja daging iganya gurih, wangi rempah dan juga gampang banget merotol. Soalnya direbus dengan kuah kaldu yang berempah seperti kapulaga, pala, kayu manis dan kawan-kawan rempah bumbu perdagingan. By the way, kuahnya tuh bening dan gak fatty ya foodies, jadi gak ninggalin bekas lemak yang melekat di langit-langit mulut. Selain isian iganya yang geda dan juga melimpah, wortel dan tomatnya juga nggak pakai pelit loh. So kuahnya ini nggak cuma nikmat tapi juga segar ya foodies. Nah kalau kamu pengen yang lebih segar lagi, kalian tinggal racik sendiri deh tuh pakai sambal dan juga jeruk nipis yang tersedia di meja. Tapi kalau ketagihan ya tanggung sendiri ya. Emang ya, ini kayaknya ngegodok iganya lama ya, sampai dia punya kaldu, kuahnya tuh medok banget. Walaupun terlihat bening tapi bikin pengen makan nambah mulu. Nah foodies, kalau kamu ingin ngebuktiin kelasisannya, cuslah gas ngeng ya. Warungnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Silakan foodies yang pengen makan sate marangi enak dan lagi viral, datang ke sini nih. Sate Marangi Teh Eli di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk info dan detail lengkapnya, kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, langsung aja tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah, ini sih. Foodies, yang namanya Aci kayaknya udah jadi camilan receh paling favorit warga Posen 2 ya. Murah meriah tapi bikin bahagia lidah kita, asik. Yes foodies, kayak yang lagi viral di Bandung ini nih, namanya Cilok Bakso Mang Doni. Saking ramenya pembeli sampai pedagangnya nggak kelihatan tuh. Wih, coba kita tebak harganya yuk foodies. Berapa yuk? Dan yang bikin kita datang ke sini salah satunya adalah karena memang dia ini harganya receh banget foodies. Ya, kalian bisa lihat ini harga-harganya foodies. Cilok 1.000. Hari gini masih ada dapat makanan 1.000. Bakso kecil, siomay ikan, tetelan setengah porsi 6.000 itu semuanya. Ini maksudnya setengah porsi itu satu mangkok ini 6.000. Iya. Gak cuma cilok yang jadi primadona, tapi ada somai tahu, bakso telur, ceker, sampai tetelan. Wah, komplit pisan Oh ya foodies, Mang Doni nih kalau weekdays itu jualan di Jalan Lewi Panjang. Tapi kalau weekend pindah lapak ke Taman Tegalega. Jangan ketuker loh ya, ntar gak jadi jajan cilok. Makanya saya mau cobain semua-muanya nih. Saat tetel-tetelannya ada, balung-balungnya juga ada nih foodies ya. Ciloknya ini ya, kita coba. Wow, tetelannya empuk banget gitu foodies. Gampang banget dilepas dari tulang-tulangnya foodies. Kuahnya tuh kayaknya ngaldu banget gitu. Kuahnya. Oh wow. Ini pedasnya menurut aku nice banget, pas banget di aku. Dan ini gurih-gurih dari kaldunya enak. Ditambah tadi kan di awalnya memang udah ada bumbu-bumbunya ya. Di mangkoknya tadi udah dikasih bumbu. Jadi itu yang bikin dia rasanya seger, pas banget. Ini tetelannya emang bikin auto level up banget rasanya. Empuk bener foodies karena ngerebusnya aja berjam-jam. Kalau lagi beruntung nih masih ada dagingnya juga loh. Gak cuma sekedar lemak, cakep. Ini cekernya empuk banget.
Semudah itu aku makan cekernya. Gampang banget. Nih kalau kalian nggak percaya, aku liatin sama kalian. Tuh, ya. Ini pakai tangan aja bisa, ya kan? Tuh, gampang banget, bener-bener segampang itu. Foodies, kuah hasil rebusan ayam asli, jadi ini belum ditambahin apa-apa aja tuh udah kerasa gurih banget. Dan ini tuh tipikal kuah yang light tapi pasti seruput langsung nendang rasanya di lidah dan bikin perut anget. Jadi dia di tengahnya itu ada isinya Foodies. Isinya tuh kayak lemak gitu. Jadi dia ada sensasi kayak meledak gitu begitu kita gigit. Ada kayak sensasi yang nyes gitu di dalam mulut. Karena memang dia tengah-tengahnya tuh ada gajinya gitu. Tekstur ciloknya itu nyoy-nyoy banget. Buat kamu yang suka cilok nih Foodies, trik bikinnya biar kenyal banget itu harus pakai perbandingan tepung terigu dan tepung tapioka yang pas. Kalau Mang Doni sih 1:1 Foodies. Plus ditambahin air panas dan diulek sampai halus, pasti hasil dari teksturnya kenyal-kenyal auto nagih. Yuhu Foodies, kalau di mangkok pertama itu isinya cuma cilok, tetelan plus ceker. Sekarang kita cobain yang lebih komplit nih, karena ada somai dan tahunya juga. Sebanyak ini harganya cuma 15.000 aja. Isinya juga nggak pelit, isinya lumayan banyak. Dia itu berbumbu juga Foodies. Dagingnya memang udah berbumbu gitu, jadi makin gurih, sedep. Enak, jujur sih aku suka banget. Nah Foodies, bakso telurnya ini tuh emang raja terakhir banget sih. Ini tuh satu butir full of telur rebus yang dibungkus bakso. Judulnya sih cemilan, tapi diam-diam bikin perut kenyang. Ini baksonya juga bukan tipikal yang habis dimakan nempel lemaknya di langit-langit lidah. Ini enggak. Jadi dia beneran kayaknya baksonya ini juga dagingnya campurannya bener gitu. Perpaduan tepung sama dagingnya itu pas gitu. Makanya juga ini juga dagingnya kayaknya nggak terlalu banyak lemaknya. Makanya dia nggak bikin nyangkut di langit-langit lidah gitu Foodies. Cilok Mang Doni dagangnya mulai dari jam 7 pagi ya Foodies, tapi nggak sampai 3 jam biasanya udah ludes nggak pakai sisa. Mantap. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Pedes, asem, seger, kecut karena memang dia selalu ya kalau di Thailand itu makanan tersebut tuh selalu pakai jeruk ya. Pakai jeruk, jadi tuh rasanya tuh emang nano-nano banget Foodies. Seger iya, asem iya, pedes juga iya. Foodies, sebagai salah satu pantai favorit turis di Thailand, Pattaya tuh selalu rame ya. Tapi kalau mau agak tenang, geser dikit deh ke arah selatan. Ada pantai yang karakternya ini beda banget, namanya Jomtien Beach. Jomtien Beach ini terkenal karena garis pantainya yang panjang mencapai 6 km Foodies. Makanya kelihatannya kayak luas and tenang gitu ya. Swadikap, sebaidi maikap. Foodies, sekarang aku lagi di Jomtien Beach, Pattaya. Waduh, ini aku lagi mau menikmati sunset, indah banget tuh kan. Ini mungkin dalam waktu beberapa menit lagi, nggak nyampe 1 jam nih akan tenggelam mataharinya. Seru banget ya. Enjoy the moment Menjelang sore, pantai Jomtien ini makin hidup Foodies. Banyak orang datang buat nunggu sunset sambil jajan dong pastinya. Foodies, di sebelah sana tuh kayaknya ada makanan enak deh. Langsung kita coba yuk, sana yuk. Kita cobain yuk salah satu menu seafood yang katanya legend banget nih karena sudah hampir 30 tahun berjualan. Tempatnya sih sederhana Foodies, tapi penjualnya tuh kayak nggak pernah nyantuy. Selalu sibuk banget karena semuanya diracik langsung pas kita pesan. Aroy. Waduh, ini Foodies fresh banget ya.
Ini aku lagi ada di Jomtien Beach, lagi mau makan kerang mentah. Oyster ya tuh. Ini nih foodies, oyster salad atau dalam bahasa Thailand disebut Kam Hoi Nang Rom. Tiram yang digunakan masih fresh banget loh foodies, disajikan di atas es biar tetap dingin dan kesegarannya terjaga. Tiramnya diracik ya dengan berbagai bumbu ala Thailand nih. Ada saus ikan atau nampla, perasan jeruk nipis biar segar, gula merah dan juga pasta cabai panggang. Wow, udah kebayang gak sih itu rasanya nano-nano kayak mana? Sebelum dimakan, oyster salad ini harus diaduk-aduk dulu ya foodies, biar semua bumbunya menyatu dan nempel ke tiram. Wah, ini ternyata udah dipakein bawang goreng. Ini bawang goreng ya. Bawang goreng ini ada pakin dari Thailand juga, cuman dia cakap Melayu karena Thailandnya Thailand Selatan ya. Thailand Selatan. Salad pakai bawang goreng tuh agak lain ya foodies, tapi emang di Thailand bawang goreng tuh salah satu bahan wajib buat masakan Thailand untuk menambah cita rasa gurih. Pedes, asem, seger, kecut karena memang dia selalu ya kalau di Thailand itu makanan tersebut tuh selalu pakai jeruk ya, pakai jeruk. Jadi tuh rasanya tuh emang nano-nano banget foodies. Seger iya, asem iya, pedes juga iya. Wow, tapi ini bumbunya banyak banget foodies ya, tuh. Jadi satu oyster aja tuh bisa 1 sendok full bumbu. Dan ini karena udah dicampur bawang goreng, jadi bawang gorengnya tuh berasa banget. Bawang goreng tuh garing banget. Terus ini dikasih daun kratin. Kalau aku perhatikan ya foodies ya, ini mirip sama daun kayak apa ya, sejenis daun-daun petai Cina tapi bukan gitu. Karena ini kecil banget, halus banget. Nih tuh, mirip-mirip rasanya memang mirip petai Cina ya kalau di Indonesia. Agak mirip sama popohan di lalapan Sunda gitu ya foodies. Nah di Thailand biasanya pakai daun kerating sejenis daun petai Cina yang punya cita rasa manis. Kombinasi ini bikin oyster salad tuh nggak cuma segar, tapi ada manis-manisnya dan ada kriuk-kriuknya gitu foodies. Dalam sehari, kedai ini bisa menghabiskan 40 kg oyster loh foodies, dimakan sambil duduk di pinggir pantai Jomtien. Waduh, rasa dan suasananya tuh makin lazis pastinya. Kedai ini baru buka dari jam 5 sore sampai tengah malam. Jadi pas banget nih buat teman menikmati sunset. Wih, mantep ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies buka jam setengah 5 sore, tapi jam 6 udah ludes dong. Tengkleng Pak Belangkon yang ada di Cakung, Jakarta Timur ini emang lagi viral banget. Bu, mau pesan. Aduh, udah habis semua nih. Habis? Loh katanya bukanya jam 5, Bu. 5 tapi jam 4 udah pada banyak yang ngantri. Tengklengnya juga habis. Udah habis semua. Yang penjaga kambingnya aja deh nggak apa-apa. Loh, itu apa? Ini ada yang pesan gitu. Udahlah, buat kita aja lah, Pak. Buat kita aja lah. Tak lempar nih, tak lempar nih. Kita bayarnya kurang juga nggak masalah. Bu. Ya nggak bayar kurang rugi toh. Tinggal 1 kok. Udah ininya 10.000 aja sampai. Foodies katanya nih dulu si bapak tuh sering banget pakai belangkon khas Solo. Lama-lama malah jadi ciri khasnya. Sampai-sampai jadi nama warungnya nggak tuh? Tengkleng yang satu ini beda dari yang lain ya. Kalau biasanya tengkleng itu berisi tulang dan juga jeroan, isian di sini justru fokus ke kaki dan kulit aja foodies. Bumbunya juga racikan khas sendiri. Kalau tengkleng Solo kan identik manis tuh. Nah yang ini tuh rempahnya lebih nyenjang. Kayak ada jahe, lengkoas, serai, daun salam, terus manisnya dikurangin dikit biar lebih masuk ke lidah orang Jakarta. Badokmu biru loh, nggak apa-apa itu. Tapi kan ada hasilnya. Ada hasilnya. Hasilnya nih menu andalannya. Sini kamu nggak dapet toh. Ngaku yang dapet. Ini tinggal 1 porsi dan perjuanganku merebut ini dari lampu taman sebelahku ini itu memang cukup sulit ya. Ini namanya tengkleng.
Ini menu andalannya di Pak Blangkon ini. Sehari bisa habis satu panci full kayak begini loh. Wah, emang no play-play lah ya primadonanya tengkleng di Jakarta Timur ini nih. Pantas kalau ini dibuat rebutan. Enak banget. Tekstur dagingnya itu kenyal. Ya Budis, lihat. Ini tuh lembut ya. Ini lembut. Cuman karena gigiku lagi sakit aja, makanya nyokotnya agak susah. Terus kuahnya itu mantep banget. Rempahnya berasa. Pedes, gurih, berasa semua. Ini kambingnya tuh berasa banget. Tapi nggak perengus. Oh nggak perengus, berarti Nggak perengus. memang pinter nih masaknya nih. Yang masak pintar. Foodies di sini untuk menghindari bau perengus yang menyengat, lemak yang berlebih itu dibuang dulu. Karena lemak itu tuh sumber utamanya aroma perengus guys. Nggak perlu dicuci pakai air mengalir terlalu lama, cukup dibilas cepet aja. Turut kasihan padamu Pak De. Kenapa tuh? Gak kebagian. Ya udah nanti aku habis dari sini besok aku balik lagi ke sini. Ngapain? Jam 2 aku tunggu di sini. Nah kalau kehabisan tengkleng, cobain juga entok rica yang nggak kalah laris nih Foodies. Entok emang hampir mirip bebek, tapi sebenarnya beda loh. Entok dagingnya lebih besar, tebal, padat, dan agak berserat ketimbang si bebek. Entok cocok banget nih buat masakan berbumbu kuat dan juga pedas kayak rica-rica ini dengan full of rempah seperti kemiri, lengkuas, jahe, cabai merah, dan cabai rawit. Wah ini mah pedasnya dijamin doer. Sambelnya, cabenya itu menggelegar loh. Coba ya. Kelihatannya cabenya menggelegar, tapi di lidah itu nggak pedes. Kan kau tau lah, aku kan chili expert. Oke. Tingkat kepedasan aku tuh udah level 10. Oh iya, tak ambilin cabai lagi ya? Jangan. Cuman ini pedesnya hanya cuman jadi hiasan aja di mulut. Biar daging entok gak alot, pas masak pakai api kecil Foodies dan jangan terburu-buru. Panas yang perlahan itu bikin serat daging entok pelan-pelan pun akhirnya melunak. Wih, cocok nih. Nah, yang menarik dari entok rica ini, dia dagingnya tidak alot. Inilah definisi namanya rasa kaki 5, harga kaki 1000. Balik Pak De. Ya. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Makan sambelnya. Tahu nggak? Selain rasanya yang light to disease alias lazis, harga menu-menu di sini juga sangat aman di kantong loh. Masa nih ya Foodies tengklengnya cuma 25 ribuan aja? Ya nggak heran satu jaman udah ludes. So Foodies, kalau kamu mau tahu menu-menu lain selain tengkleng, rica entok, ada sop iga juga dan lain-lain ya, skoy atau scan barcode yang ada di layar ya. Sekalian itu buat kamu bisa tahu lokasi detailnya, biar nggak nyasar kalau mau kesini. Dan jangan lupa tonton terus Makan Receh, karena makan receh, Menu receh. tapi rasa gak recehan. Lah, sendokku tadi mana? Oh ini. Wah. Foodies, nasi tutuk oncom ini bener-bener gurih banget rasanya. Oncomnya itu lumayan dominan, tapi itu dibantu juga oleh bumbunya yang kaya, yang full banget di sini. Pas banget di lidah untuk aku yang pertama kali coba tutuk oncom ini. Foodies, ikut Devri hunting lagi yuk. Kali ini ke tempat makan yang menunya nyunda pisan. Gak jauh kok, cuma di Cikeas, Bogor. Menak Sunda namanya. Biasanya yang aku makan itu nasi liwet khas Sunda. Tapi ini aku bener-bener baru pertama kali nyobain. Nasi tutuk oncom khas Sunda. Ini dia nih. Menak dalam bahasa Sunda berarti priayi atau ningrat. Nah, kalau di Menak Sunda, rasa kulinernya yang ningrat nih Foodies alias lazis. Kalau mau makan ramean bareng sama Besti bisa banget ya, tinggal pilih paket ngariung. Paket nasinya tuh banyak pilihan, ada nasi timbel, nasi liwet. Tapi Devri lagi pengen nyobain nasi tutuk oncomnya nih. Wow, looks so yummy. Yuk kita gaskin. Oh iya, si oncom udah ditutup dan dibumbui rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan juga kencur lalu disangrai. So, nggak ada lagi deh tuh aroma khas oncom yang kadang kurang sedap. Yang ada malah keenakan. Foodies, nasi tutuk oncom ini bener-bener gurih banget rasanya.
Oncomnya itu lumayan dominan, tapi itu dibantu juga oleh bumbunya yang kaya, yang full banget di sini. Pas banget di lidah untuk aku yang pertama kali coba tutuk oncom ini. Biasanya nasi tutuk oncom itu ditemenin sama ikan asin, tahu, dan juga tempe goreng, lalapan, serta sambal terasi. Oh ya, lauk ayamnya kalian bisa pilih ayam goreng atau ayam bakar ya. Sumpah Foodies, dagingnya bener-bener lembut banget. Yang paling bikin aku notice di sini bumbunya sih. Eps, tunggu dulu Foodies, ada yang kurang. Kurang afdol makan ayam bakar kalau nggak pakai sambal nih. Tuh, kita guyur aja ya. Wah. Perpaduan yang pas antara nasi tutuk oncom, ayam bakarnya yang manis, ditambah sambelnya yang gurih, itu mak jreng banget rasanya. Kalau pengen lebih mak jereng lagi nih, Foodies bisa tambahin salah satu menu favoritnya pelanggan Benek Sunda, empal cobek. Ini dia nih, empal cobek. Tuh, cantik banget kan tampilannya. Aromanya juga smoky banget ya Foodies. Uniknya, bumbu empal cobeknya ini bukan cuma sambal biasa, tapi ada campuran kacang shanghai-nya, Foodies. So, nggak cuma aroma smoky-nya aja ya, tapi rasa kacangnya tuh kentara banget. Kayak ada sensasi kriuk-kriuk manis pedas gurih gimana gitu. Sementara empalnya, biarpun digoreng, tapi masih ada tekstur empuknya, Foodies, karena nggak digoreng sampai kering. Tadi pas dipegang dagingnya sama sekali nggak ada perlawanan, dia langsung jatuh. Pas masuk mulut, itu tambah nggak ada perlawanan Foodies. Cukup pakai sekali gigitan aja langsung buyar dagingnya. Best banget. Ya Tuhan, terima kasih atas nikmatmu Tuhan. Ini enak banget Foodies. Manisnya pas. Kalau Foodies lebih suka menu ikan-ikanan, ada juga nih menu gurame cobek. Bumbunya sama kok, cuma beda lauknya aja. Nah, kalau mau nambah menu ala carte juga adinda. Tinggal pilih nih Foodies, ada cumi asin, jengkol jengkol, atau udang balado. Yang masing-masing harganya Rp25.000 aja. Icip-icip kuliner Sunda tuh belum sah ya kalau belum nikmatin lalapan atau sayurannya, setuju? Ini dia nih lokal salate warga Sunda alias karedok. Sayuran serba mentah kayak kubis, kacang panjang, timun, dan kemangi diaduk dengan bumbu kacang karedok, Foodies. Aromanya segar banget sih ini. Bener-bener segar banget Foodies. Enggak tampilannya aja yang cantik, rasanya juga cantik. Kuah kacangnya berasa, gurih pastinya. Terus juga toge dan timun, sayur-sayuran yang lain juga itu fresh. Segar banget. Pengen atau pengen toke banget nih? Ya udah siap, Foodies langsung aja gasnya ke sini biar penasarannya nggak kebawa mimpi, oke? Segar banget. Ini semua bener-bener definisi makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.